Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jelas enggak ucapannya saya, Pak? Kata-kata saya jelas enggak? Kurang ya. Bisa enggak Mas eco-nya dikurangi gitu? Biar enggak terlalu gede gini. Biar agak jelas. Tes. Gimana? Mulai jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita realisasikan, yaitu aku ingin berubah jadi Superman, bukan. Jadi bukan yang dimaksud dengan aku ingin berubah, yaitu berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi orang yang soleh, berubah menjadi orang yang bertakwa. Itu harus. Sebab kita hidup di dunia tidak akan lama. Ya tidak. Kira-kira kamu umurnya berapa? 100? 200? Ada yang bisa memastikan? Insyaallah saya umurnya 1000 tahun, Ustadz. Gak ada di zaman sekarang. Orang yang umurnya 100 tahun aja jarang ya. Rasulullah mengabarkan umat Islam itu umurnya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata umat Islam. Kamu tahu enggak? Satu hari di sisi Allah berapa? Satu harinya di sisi Allah berapa tahunnya kita? 1000 tahun. Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari berapa jam? 12 jam. Sehari semalam 24 jam. Kalau satu hari 12 jam. Ya kan? Berarti 12 jamnya Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Ya, 12 jamnya Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Oke. Sekarang kalau kamu umurnya 60 tahun. Katakanlah kamu umurnya berapa? 60 tahun. Berarti kita berapa jam di sisi Allah? 12 jamnya Allah sama dengan 1000 tahun kita. Kalau kita hidup 60 tahun, berapa? Nggak sampai 1 jam kan? Nggak sampai 1 jam. Ternyata kita hidup di dunia di mata Allah nggak sampai 1 jam. Bayangkan sesuatu yang tidak sampai 1 jam kita hidup di dunia. Sementara nanti kita hidup di akhirat berapa jam? Selamanya. Yang masuk surga selamanya. Yang masuk neraka selamanya. 1000 tahun, 2000 tahun, 1.000.000 tahun, 1 triliun tahun. Lebih tidak terhingga. Bayangkan. Untuk 1 jam kita hidup di dunia,
di sisi Allah, lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga di kehidupan akhirat. Mikir. Orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas berpikir bagaimana saya bisa dapat keuntungan untuk selamanya dengan sedikit mengorbankan yang 1 jam. Oke? Kalau kamu bisnis, keluar modal 10 juta, tapi untung 100 juta, mau nggak? Gak apa-apalah, ya. Setahun ini saya rugi dulu, tapi diperkirakan ini setelah setahun saya akan untung 200 kali lipat. Kira-kira kamu sabar nggak untuk setahun itu, Pak? Hah? Kamu harus sabar. Ya udah, nggak apa-apa. 1 tahun saya mau sabar. Setelah itu saya akan untung terus, insya Allah. Kita hidup di dunia, sudah saya sebutkan tadi, tidak sampai 1 jamnya di sisi Allah. Berarti kita harus sabar di dunia daripada sabarnya di mana? Di neraka. Sabar di neraka tidak ada manfaatnya. Sabar di dunia ada manfaatnya. Allah mengatakan, ya, kepada penduduk api neraka dalam surat At-Tur, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun 'alaikum." Rasakan panasnya api neraka ini. Kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja. Coba, insya Allah kalau mahasiswa Unpad sih banyak yang pinter-pinter, Mas. Tapi orang pinter itu hakikatnya bukan yang IQ-nya tinggi, kata Rasulullah. Orang yang pinter itu bukan orang yang matematikanya 10. Kata Rasulullah, yang pinter itu yang banyak ingat mati. Yang mempersiapkan untuk kematian itu orang pinter. Yang sadar bahwa dia hidup di dunia sementara, tidak akan lama. Maka berarti kalau kita menggunakan akal pikiran kita, oh, ternyata umur saya tidak akan lama di dunia. Saya juga gak yakin umur 60 tahun. Gak tahu, mungkin umur 30 tahun sudah mati. Gak tahu, mungkin umur 40 tahun sudah kembali kepada Allah, ya gak? Ya gak? Iya. Saya punya kakak umur 32 tahun, lagi tidur meninggal. Siapa? Maka dari itulah sekarang kita harus berubah. Tidak ada kata nanti. Hati-hati dari kata-kata nanti itu. Jangan Anda katakan, nanti saya berubah. Kapan? Ya nantilah kalau udah lulus. Ya. Yakin udah lulus kamu masih hidup? Ya nanti kalau udah tua, yakin kamu sampai tua? Ingat saudaraku, ya, kalau kita yakin bahwa kita akan meninggal dunia dan setelah kematian akan ada kehidupan, perjalanan kita hanya kedua titik, ke surga atau ke neraka. Berarti silakan Anda pilih mau kemana, mau ke surga atau ke neraka. Hah? Ada orang milih ke neraka, Pak? Ada enggak? Ada orang yang enggak yakin. Saya punya teman, dia cerita ke saya ini punya teman waktu SD, enggak pernah sholat. Udah gede, disuruh sholat enggak mau. Iya. Terus saya bilang ke dia, kamu enggak takut sama neraka? Apa jawabnya? Kan neraka enak, di situ banyak perempuan cantik. Kan neraka enak. Ya Allah. Bayangkan, Pak. Karena tidak beriman dengan neraka, tidak beriman kalau setelah kematian akan ada kehidupan. Maka dari itulah, saudara-saudaraku, sekarang juga mari kita berubah.
bagaimana kita ingin berubah. Siapapun yang ingin berubah, maka hendaknya perhatikan perkara-perkara berikut. Iya, saya ingin berubah, saya juga ingin berubah. Pak, Ustaz muda soleh, kata siapa? Saya ingin terus berubah menjadi lebih baik. Ya kan? Iya. Kalau kamu sudah, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, saya sih udah sholat 5 waktu. Cukup? Nggak cukup. Alhamdulillah Ustaz, saya bukan hanya sholat 5 waktu, saya puasa sunnah, sholat sunnah. Cukup? Belum cukup. Ya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah hafal Quran. Cukup? Belum cukup. Kapan cukupnya dong Ustaz? Sampai kamu yakin masuk surga. Ya enggak? Karena orang yang hafal Quran belum tentu masuk surga. Belum. Buka surat Al-A'raf ayat 175. Allah mengatakan tentang kisah orang yang disebut yang namanya Bal'am. Hafal Taurat, bayangkan di luar kepala. Allah ajarkan ayat-ayatnya. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya. Namanya Bal'am. Dia hafal Taurat. Dia menguasai ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi? Fansalakha minha. Ia pun lepas dari ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan. Setan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin. Maka ia pun menjadi tersesat. Lalu Allah menyebutkan sebabnya kenapa tuh. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami. Kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi sayang, dia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu itu. Gara-gara condongnya ke dunia, gara-gara ngikutin hawa nafsu, akhirnya ayat-ayat Allah yang sudah dia kuasai tidak ada manfaatnya. Maka dari itulah saudaraku, kita harus berubah. Anda yang sudah berubah harus terus berubah kepada yang lebih baik. Jangan sampai Anda yang sudah berubah kembali menjadi seperti semula. Tidak, kita tidak inginkan seperti itu. Saudaraku, lalu bagaimana supaya saya terus berubah? Saya ingin berubah. Ketahuilah saudaraku, modal utama Anda adalah keinginan dulu. Kalau Anda tidak punya keinginan berubah, sulit untuk berubah. Tapi kalau Anda sudah ada keinginan, maka kuatkanlah keinginanmu. Manusia, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia itu mempunyai dua kekuatan. Manusia mempunyai dua kekuatan. Apa itu? Yang pertama quwwatul iradah, kekuatan keinginan. Ya. Yang kedua quwwatul ilm, kekuatan pengetahuan. Ingat Pak, manusia diberikan oleh Allah akal tidak? Iya, ini keistimewaannya manusia. Manusia itu lebih istimewa daripada binatang ternak. Kenapa? Kalau binatang ternak tidak punya otak, ya enggak? Sedangkan manusia punya otak, dikasih oleh Allah akal pikiran. Dengan akal pikiran itu Allah perintahkan untuk mencerna, mikir. Ya. Gunakan kekuatan itu. Berarti kita punya dua kekuatan, saudaraku. Apa itu kekuatannya? Yang pertama, kekuatan keinginan. Kalau keinginannya lemah, kira-kira bisa berubah? Enggak. Iya.
Ya sih tahu itu nggak boleh, tapi gimana ya? Nah kan keinginannya lemah gitu, Pak. Tahu dia punya kekuatan pikiran ada, dia bisa berpikir itu nggak boleh. Dia tahu dengan keilmuannya itu sebetulnya benar, tapi nggak ada keinginan. Kalau nggak ada keinginan, sulit berubah. Atau keinginannya kuat, tapi tidak punya kekuatan ilmu yang bisa membedakan mana hak, mana batil. Bisa berubah? Tidak bisa juga. Berarti dua kekuatan ini gunakan, saudaraku. Gunakan. Sekarang saya mau tanya sama kalian, ada nggak keinginan berubah? Ada? Berapa persen? 25%? 50%? Ya alhamdulillah baru 25% Ustaz. Gak apa-apa deh. Tingkatkan terus. Keinginan itu harus terus dipompa. Saya harus bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya bisa. Setiap manusia diberikan oleh Allah kemampuan, ya enggak? Tidak ada istilah manusia yang berkata, "Oh, saya tidak mampu." Enggak mampu. Ajib. Tidak ada istilah kata tidak mampu, saudara. Semua manusia diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan. Anda bisa. Maka kuatkan keinginan Anda dulu. Kalau Anda sudah punya keinginan, kuatkan keinginan Anda terus. Sehingga betul-betul menjadi tekad bulat dalam hati kita. Ya, makanya saudaraku sekalian, sekarang saya mau bertanya, bagaimana sih caranya menguatkan keinginan? Ada yang tahu bagaimana caranya menguatkan keinginan? Cita-cita itu termasuk keinginan enggak, Pak? Cita-cita itu termasuk keinginan. Cuma masalahnya supaya keinginan itu jadi cita-cita, gimana caranya? Apa? Dengan ingat janji kita ingat sama janji Allah yang kita berikan kepada Allah. Kapan kamu janji sama Allah? Masya Allah. Saudaraku, itu bagus. Tapi ada sesuatu yang insya Allah menguatkan keinginan. Apa itu? Berpikir. Kalau kamu, saya berikan contoh. Kalau kamu ngelihat cewek cantik, wish, cantik, kemudian kamu pikirkan, aduh, andai. Pasti ada keinginan. Ketika pikiran lagi terus berpikir, keinginan akan terus semakin kuat. Pengen deketin, Kenapa ada keinginan? Dan semakin kuat pikiran, akan semakin kuat apa? Keinginan. Ya. Kalau Anda gunakan pikiran Anda untuk memikirkan tentang kehidupan akhirat, tentang tujuan hidup saya, kemana saya mau pergi ini, kenapa saya hidup di dunia, Anda terus berpikir, siapa pencipta langit dan bumi yang begitu besar dan luar biasa ini? Anda terus berpikir, kemudian bagaimana saya bisa mendapatkan kebahagiaan saya? Anda terus berpikir. Makanya Allah selalu menganjurkan supaya hamba-hambanya berpikir, ya enggak? Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi laayatil waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang makanya pikirannya jangan cuma mikirin makan tok, ya, ini dipikirinnya cuma makanan aja. Pikirannya cuma pengen ya dunia saja, enggak.
Sekali-kalilah merenung tentang kehidupan kita. Kemana kita akan berjalan? Disuruh kita berpikir. Allah mengatakan di situ, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Siapa dia? Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia berduduk, dan di saat ia berbaring. Lalu ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Hasilnya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Pelihara aku dari azab api neraka. Itulah hasil dari apa? Pikir. Makanya Allah lebihkan manusia di atas binatang dengan apa? Akal, pikiran. Maka kalau kita keinginan kita supaya lebih kuat berubah, berpikirlah Pak. Memikirkan tentang hakikat hidup kita, memikirkan siapa pencipta kita, memikirkan tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, memikirkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau Anda berpikir, Anda akan semakin kuat untuk berubah. Tapi kalau Anda tidak menggunakan akal pikiran Anda tidak akan bisa berubah. Ustaz, dari mana kita tahu bahwa pikiran itu kekuatan untuk bisa berubah? Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin berkata, dalam kitab Miftah dari Sa'adah, aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin al-fikru. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan adalah pikiran. Apa? Pikiran. Kalau Anda pikirannya buruk, akan muncul keinginan berbuat buruk. Ketika keinginan berbuat buruk sudah sangat kuat, Anda yakin berbuat buruk. Ya. Sahih. Kalau Anda berpikir tentang kebaikan, kemana saya akan berjalan, ke surga atau ke neraka? Anda berpikir, saya tidak ingin masuk neraka, saya takut api neraka. Anda akan punya keinginan untuk berubah, saya ingin beramal soleh. Ketika keinginan semakin kuat, Anda akan beramal soleh. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, jadi supaya keinginan kita kuat, gunakanlah akar pikiran kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakan. Ya. Sayang, IQ Anda tinggi, pintar, masya Allah, bisa masuk PTN, tapi pikirannya cuma sebatas perut sama kemaluan, rendah. Ya. Itu pikiran udang, Pak. Tahu nggak pikiran udang? Kan orang nyebutnya otak udang lu. Emang otak itu mestinya apa? Ya kotoran. Ya kalau kita pikirannya kotoran isinya, maunya mikir mau berzina, pengen pacaran, pengen kenal si cewek dan yang lainnya, ini otak udang, Pak. Kotor pikirannya, ngeres pikirannya. Sehingga maunya apa? Nonton video porno. Pikirannya apa? Selalu bukan kebaikan. Kenapa? Saya katakan ini otak udang. Otaknya penuh kotoran. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin otak kita berpikir tentang kebaikan. Ya, coba lihat tubuh kita. Dada, kepala Allah jadikan di atas. Perut, kemaluan Allah jadikan di bawah. Subhanallah. Semua yang berhubungan dengan dada dan kepala mulia. Tempatnya iman di dada, tempatnya ilmu di dada, di kepala. Dan semua yang berhubungan dengan perut dan kemaluan rendah. Kalau cuma mikirin cuma kuliner, mikirin cuma pengen kawin dan yang lainnya, rendah. Maka saudaraku sekalian,
Saya ingin hanya ingin sebatas memberikan mukadimah aja dulu. Bahwa ternyata pikiran itu asal dan sumber munculnya keinginan. Maka ketika keinginan kamu sudah kuat, saudaraku, maka gunakanlah kembali akal Anda untuk mencermati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, supaya Anda menggunakan kekuatan yang kedua, kekuatan ilmu pengetahuan. Kalau Anda gunakan dua kekuatan ini, keinginan dan kekuatan ilmu dan pemikiran, insyaallah Anda bisa berubah. Kenapa tidak? Anda akan bisa berubah. Oke, ini poin yang pertama. Jadi poin yang pertama apa? Agar kita bisa berubah, gunakan dua kekuatan yang ada pada diri kita. Apa itu? Yang pertama kekuatan keinginan. Yang kedua, gunakan kekuatan ilmu dan pengetahuanmu. Iya, tahu nggak? Syahwat itu selalu bertabrakan dengan akal. Akal yang sehat akan berpikir bahwa syahwat itu tidak baik untuk kehidupan. Maksudnya selalu ngikutin syahwat gitu loh. Orang yang berpikir secara cerdas, dia akan tahu maksiat itu semuanya tidak baik untuk kehidupan. Zina, kalau kita pikirkan dengan cerdas, zina itu banyak sekali mudaratnya, selain menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Orang yang cerdas berpikir, riba, kenapa Allah haramkan riba? Dia berpikir, kenapa Allah mengharamkan mencuri? Insya Allah semua orang bisa tahu mencuri itu tidak bagus. Kenapa Allah mengharamkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang cerdas berpikir, Pak, kenapa? Iya, pasti di sana ada mudarat-mudarat yang sangat besar. Ya tidak? Orang yang cerdas berpikir, Pak, kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Memerintahkan kita zakat, puasa, haji, zikir dan yang lainnya. Orang yang cerdas akan berpikir, karena itu manfaat untuk hati kita dan kehidupan kita. Itu untuk kebahagiaan kita. Masya Allah. Makanya Islam turun untuk orang yang berpikir, tidak turun untuk orang gila. Maka pertanyaan saya, sudahkah kita menjadi orang yang berpikir? Tentu berpikir untuk hal-hal yang bermanfaat. Iya, ikhwatal Islam. Jadi ini yang pertama, supaya kita berubah, gunakan dua kekuatan yang kita miliki. Setiap kalian semua punya dua kekuatan ini. Kekuatan keinginan dan kekuatan apa? Kekuatan ilmu pengetahuan. Insya Allah. Sekarang kita masuk perkara yang kedua. Apa bekal supaya saya bisa berubah, Ustaz? Baiklah saudaraku, tadi saya sebutkan bahwa setiap manusia itu punya dua kekuatan. Ini sebetulnya kekuatan yang ada pada dalam diri kita. Tapi dua kekuatan ini butuh kekuatan di luar. Sumber kekuatan di luar ini pun juga sangat berpengaruh, karena manusia itu makhluk sosial. Ya tidak? Bukan sosial, Pak. Ya. Makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh teman. Manusia itu sangat terpengaruh oleh teman. Ya tidak? Siapa di antara kalian yang tidak punya teman? Saya yakin semua kalian punya teman kan? Teman itu hiasan dalam hidup, tahu? Dengan adanya teman, kita Masya Allah. Ya. Ini udah masuk Isya ya? Oh ya udahlah, nanti dia habis Isya ya. Kita lanjutkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, tadi yang pertama, agar kita bisa berubah menggunakan kekuatan yang ada pada diri kita. Kekuatan yaitu keinginan dan kekuatan ilmu pengetahuan. Yang kedua yang baru kita akan bahas, kekuatan yang ada di luar yang mendukung kekuatan yang ada pada dalam diri kita. Karena manusia ini sudah saya sebutkan tadi tidak mungkin hidup sendiri. Dia makhluk sosial. Maka dia butuh apa? Yang pertama teman. Tapi teman yang seperti apa yang bisa yang menyebabkan dia kuat untuk berubah? Tidak sembarang teman. Maka dari itu penting dia memiliki teman yang bisa memberikan kepada dia motivasi dan kekuatan dalam kebaikan. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan masalah ini. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Tuh lihat. Seseorang di atas agama siapa? Temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Subhanallah. Banyak pemuda-pemuda zaman sekarang ingin disebut gaul, Pak. Gaul. Saya nggak mau eksklusif lah, saya pengen gaul. Tapi salah gaul. Akhirnya apa? Bergaul dengan siapa saja, tidak peduli apakah temannya yang akan memasukkan ia atau mengajak dia ke surga atau ke neraka. Tidak. Orang berpikir, orang yang cerdas, pasti dia ingin mencari teman yang memberikan keuntungan buat dia di dunia dan akhirat. Tapi orang yang kurang cerdas, yang dia pikirkan ego. Saya ingin disebut gaul. Saya ingin bergaul dengan siapa saja. Tak peduli apakah akan memasukkan ke surga atau ke neraka. Tidak. Ini orang kurang berpikir, Pak. Orang yang berpikir itu, saya ingin berteman dengan teman yang bisa memasukkan saya ke surga, yang membantu saya perubahan dalam hidup ini. Oleh karena itulah saudaraku, dalam surat Al-Furqan Allah mengkisahkan tentang penduduk api neraka yang menyesal dia masuk neraka gara-gara temannya. Allah berfirman, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Ia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat, teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Wah, nyeselnya di neraka. Kalau nyeselnya di dunia masih enak, Pak. Masih ada perbaikan. Nyeselnya di neraka. Na'udzubillah. Maka dari itulah saudaraku, bertemanlah dengan orang yang bisa mendukung Anda kepada kebaikan. Bertemanlah dengan orang yang senantiasa memotivasi Anda kepada kebaikan. Adapun kalau kamu punya teman, kalau kepada kebaikan digembosin, kalau kepada keburukan dikasih semangat, ini penyakit. Jauhi udah. Jaga jarak dengan dia. Terkadang kan pemuda itu, di antara hal yang menghalangi dia dapat hidayah apa coba di antaranya? Takut kehilangan teman. Aduh gak enak sama teman. Aduh nanti teman-teman saya bakalan ninggalin saya. Aduh gak pernah berpikir dengan cerdas, apakah itu teman-teman bisa memberikan manfaat untuk hidup saya atau tidak. Saudaraku, ya. Maka ini yang kedua. Yang pertama, kekuatan yang ada di luar adalah temanmu. Temanmu akan memberikan perubahan dalam hidupmu. Yang kedua,
panutanmu? Siapa idolamu di dunia ini? Manusia, apalagi pemuda ya, sangat terpengaruh dengan idolanya. Tuh lihat, orang yang mengidolakan bintang sepak bola, gayanya itu kayak bintang sepak bola, Pak. Kamu bintang sepak bola siapa? Bergulit. Udah tua tuh ya, udah nggak ada lagi ya. Iya. Siapa sekarang saya nggak tahu. Ronaldo, hah? Wah, saya senang banget sama Ronaldo. Sampai gaya bajunya, nomor kaosnya, pokoknya senang saya. Kenapa? Karena dia idolamu. Kamu idolamu siapa? Saya punya idola bintang film atau bintang penyanyi. Biasanya pemuda-pemuda yang mengidolakan bintang film, bintang penyanyi ataupun siapapun dia akan berusaha mengikuti gaya dia, ya enggak? Ya. Oleh karena itulah saudaraku, kalau kita ingin berubah, kita harus punya panutan yang benar. Siapa yang kita jadikan idola dalam hidup kita? Jangan salah mengidolakan. Soalnya idola itu kebawa sampai kiamat. Kok bisa gitu? Ya, dengerin hadisnya. Hadis itu dari Muslim dalam sahihnya. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, al-mar'u ahabba qauman walamma yalhaq bihim." Hai Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum tapi ia tidak bertemu dengan kaum itu. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama yang ia cintai pada hari kiamat. Jadi kalau kamu idolanya siapa? Dengan dialah kamu akan dikumpulin. Kalau kamu idolanya, oh saya idolanya Nabi Muhammad SAW. Itu idola saya, panutan saya. Jujur, ya. Akan terlihat dia berusaha untuk berpakaian seperti pakaian Rasulullah. Dia akan berusaha untuk punya gaya seperti gaya Rasulullah. Cara nyisirnya ngikutin cara nyisir Rasulullah. Cara bicaranya ngikutin cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini insyaallah selamat di hari kiamat ketemu Rasul. Makanya ini kekuatan panutan. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dijadikan akhlaknya luar biasa. Tidak ada akhlak yang paling hebat dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah fisiknya tidak ada yang bisa mengalahkan. Kekuatan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan kanan Rasulullah sama dengan 40 ekor unta. Satu ekor unta kekuatannya berapa laki-laki biasa, Pak? Rasulullah punya kekuatan bersetubuh sama dengan kekuatan 30 laki-laki biasa. Kekuatan yang dahsyat luar biasa. Makanya kalau kita pelajari hidup Rasulullah, sudah sangat pantas Rasulullah kita jadikan sebagai suri tauladan, Pak. Cuma masalahnya itu, kita lebih senang baca komik daripada baca sirah Nabi, ya. Iya. Baca komik, dibaca sampai-sampai yang jadi idola dia tokoh komik, gimana? Enggak bagus, Pak. Jadikan idola kita Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Saya ini kok senang banget sih Ustadz sama Imam Bukhari, luar biasa Imam Bukhari itu hafalannya, Masya Allah. Akhi, kalau anda mencintai ulama, anda akan berusaha mengikuti mereka. Kalau anda mengidolakan seorang ulama, anda akan berusaha mengikuti bagaimana petunjuk hidup mereka, insya Allah. Karena mencintai ulama itu menimbulkan ibadah. Sedangkan mencintai pendurhaka itu pasti akan menimbulkan maksiat. Ustaz, idola saya Fir'aun. Waduh. Fir'aun jadi idola, nggak salah. Ini Pak, gara-gara salah baca, Pak. Iya. Maka dari itulah saudaraku, ini dua kekuatan yang ada di luar kita. Teman dan panutan. Siapa panutan Anda?
Maka jadikan panutan Anda yang benar, supaya Anda terbimbing oleh panutan Anda supaya bisa berubah insyaallah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang pertama ini kekuatan dari dalam. Oke, apa tadi yang pertama? Kekuatan keinginan dan kekuatan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kekuatan dari luar. Apa itu? Teman dan panutan. Yang ketiga, ini yang paling menentukan, yaitu kekuatan yang berasal dari yang di atas sana. Pencipta langit dan bumi, pemegang hati manusia, pengatur alam semesta, yang mengatur segala macam kehidupan manusia, yang hati manusia berada di antara dua jari jemari dia, yang Allah senantiasa bolak-balikan sesuai yang Allah kehendaki. Berarti kekuatan ini sangat menentukan, Pak. Kekuatan supranatural yang tidak mungkin terpikirkan oleh akal manusia. Apabila dia sudah berkehendak, tak ada yang bisa menolak kehendaknya. Kalau dia berkehendak untuk kita berubah, pasti kita berubah. Allah pasti berikan kekuatan, dan kekuatan Allah super dahsyat. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Berarti kita butuh dia, Allah. Bagaimana? Berdoa. Minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah. Kuatkan aku untuk senantiasa saya berubah kepada kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada seorang sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal. Tahu kan doanya? Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Hai Mu'adz, aku cinta kamu. La tada'anna dubura kulli salatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan setiap di belakang salat untuk mengucapkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk selalu mengingatmu. Bantu aku ya Allah untuk mensyukuri nikmatmu. Bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Kita butuh bantuan dia. Setiap hari kita ucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Kenapa Allah sebutkan setelah ibadah minta pertolongan? Kata para ulama, karena ibadah berat. Berat apa? Lagi enak-enak bobo, tahu-tahu azan. Mau pergi ke masjid, aduh berat. Anehnya jogging 10 kilo kuat, Pak. Ke masjid 200 meter nggak kuat. Ibadah berat, ya kan? Berat. Puasa Ramadan berat. Memenati Allah berat. Kenapa? Karena dalam hati manusia, dalam diri manusia ada dua keburukan, syahwat dan hawa nafsu. Dua kekuatan ini yang seringkali menghalangi seseorang untuk ibadah. Maka Allah mengatakan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau aku minta tolong ya Allah. Artinya ya Allah tolong aku untuk bisa ibadah kepada Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah untuk bisa menjalankan perintah-perintahmu. Tolong aku ya Allah untuk bisa meninggalkan larangan-laranganmu. Tolong aku ya Allah. Kalau Engkau tidak tolong aku tidak akan mampu ya Allah. Makanya kalau adzan berkumandang hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Apa hubungannya hayya 'alas shalah dengan la haula wala quwata illa billah? Kenapa kalau dipanggil hayya 'alas shalah jawabnya la haula wala quwata illa billah? Artinya la haula wala quwata illa billah apa? Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Artinya aku tidak akan bisa menyahut panggilan salat ini kecuali dengan izin Allah. Dia yang memberikan aku kekuatan untuk melangkahkan kakiku ke masjid. Itu dia. Makanya la haula wala quwata illa billah hakikatnya adalah minta tolong kepada Allah supaya Allah kuatkan kita untuk bisa melaksanakan salat. Minta tolong kepada Dia.
Dia yang memegang hati kita, saudaraku. Dia yang menentukan keinginan kita, saudaraku. Dia yang menentukan kekuatan kita, saudaraku. Maka kalau Allah tolong kita, siapapun tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini kekuatan yang paling luar biasa, yang paling dahsyat. Yang ketiga ini, apa itu? Minta tolong sama Allah. Oke. Berarti lengkap 3. Dari dalam diri kita, dari luar diri kita, dan Dia yang dari atas, yang menolong kita. 3 inilah yang membuat kita bisa berubah. Bisa apa? Berubah. Tapi, ada tapinya Pak. Ada musuh di luar yang selalu merongrong. Musuh ini tidak ingin kita berbuat baik. Musuh ini paling tidak suka kalau kita berubah kepada kebaikan. Musuh ini gak pernah tidur lagi. Musuh ini selalu memperhatikan hati kita. Kalau lalai, kita dikasih was-was sama dia. Kalau zikir, dia ketakutan. Siapa musuh itu Pak? Iblis dan bala tentaranya. Ini masalahnya Pak. Sudahlah, di dalam diri kita ternyata juga ada syahwat, ada hawa nafsu. Ustaz, kenapa sih Allah menciptakan syahwat kepada kita? Karena memang di sana ada maslahatnya Mas. Syahwat makan, syahwat tidur, syahwat menikah, ada manfaatnya. Kamu kenapa mau makan? Karena ada syahwat. Kenapa Allah ciptakan syahwat makan? Supaya kamu bisa hidup. Bayangkan kalau kamu gak ada syahwat makan, mau makan malas, lama-lama apa? Mood, mati, ya kan? Ya. Allah ciptakan syahwat kepada lawan jenis. Kenapa Pak? Karena untuk keperluan meneruskan keturunan. Kalau kamu gak ada syahwat alias impoten, tahu kan impoten? Ya. Gak ada syahwat sama perempuan, ngelihat perempuan Allah, tapi ngelihat laki-laki, wow. Naudzubillah. Ya. Ya. Gak ada keturunan, udah habis, punah manusia. Punah manusia. Tapi Allah ciptakan syahwat kepada dalam jenis untuk melestarikan hidup manusia. Betul? Sahih. Ada syahwat kepada harta. Supaya apa? Supaya manusia mau mencari duit. Karena ada syahwat harta itu untuk kemaslahatan hidup dia. Rupanya Allah ciptakan syahwat itu ada maslahat-maslahatnya. Tapi syahwat ini pun mudarat kalau tidak diikat oleh syariat. Maka Allah turunkan syariat untuk meluruskan syahwat. Meluruskan apa? Syahwat. Sahih. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, di saat syahwat tidak diikat dengan syariat, yang ada malapetaka. Yang ada apa? Malapetaka. Kita punya syahwat, kita punya hawa nafsu. Sudah gitu kita punya musuh yang selalu menguatkan syahwat kita. Dia itu iblis, la'anahullah. Dia bersama teman-temannya syayatin. Dan setan itu bukan cuma jin Pak. Manusia juga ada setannya. Ya enggak? Minal jinnati wan nas. Surat apa tuh? Masa enggak hafal? Dari setan, jin dan manusia. Saudaraku. Nah ini. Dan iblis itu sudah ada sebelum Adam ribuan tahun. Dan iblis sudah menggoda anak-anak Adam ribuan tahun. Makanya pengalaman iblis penggoda manusia super. Makanya Pak, bagaimana hebatnya iblis mengiklankan narkoba supaya laris. Padahal orang yang berakal sedikit berpikir narkoba itu apa? Hah? Berbahaya tidak? Berbahaya. Jangankan orang yang berakal, ayam, kambing, sapi yang gak berakal saja tahu itu bahaya. Buktikan, ambil heroin, kasih ayam, jago kalau dimakan. Ancam tuh ayam pakai pisau, yam, kalau lu gak makan, saya sembelih kamu. Gak bakalan mau.
Padahal ayam nggak punya otak, Pak. Ya, tapi ayam punya insting. Dengan insting itu Allah berikan kepada dia untuk membedakan mana makanan yang baik, mana yang tidak baik. Itu binatang ternak. Ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah inilah saudaraku sekalian. Ya. Maka dari itulah iblis la'anahullah datang untuk menjadikan akal pikiran manusia itu tidak berfungsi. Dengan cara apa? Berbagai macam cara dia menggoda manusia. Manusia itu banyak sekali kelemahan-kelemahannya yang dimasuki iblis itu. Iya. Beda-beda. Ada orang kelemahannya cewek nih. Masuk lewat pintu perempuan. Dijadikan dihiaskan perempuan ini cantik benar di mata dia. Akhirnya jatuh cintrong. Karena jatuh cinta, udah pikirannya mikirin dia terus. Supaya apa? Tidak ingat kepada Allah. Ya kan? Iyalah. Siapa yang ini kebanyakan mahasiswa nggak di sini nih? Kamu sekelas sama perempuan nggak? Hah? Pasti kan? Ya. Dan yang namanya sekelas sama perempuan, perempuan sekelas sama laki-laki, dengan banyak melihat, lama-lama jadi cantik, benar nggak? Pertama melihat biasa, kedua melihat biasa, ketiga melihat biasa, keempat, kelima, manis juga ya. Mulai, makanya iblis masuk dari pandangan mata. Karena pandangan mata itu jendela hati. Istilahnya orang Indonesia apa? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tuh bener. Ya. Maka dari itu saudaraku, iblis tahu ini kelemahan manusia, mata. Ya. Di saat mata diumbar, semua dilihat, hatinya tidak bisa terjaga. Karena dari pandangan mata akan berubah jadi pikiran. Sementara kepikiran itu pokok dan sumber keinginan. Kalau antum matanya tidak dijaga, lihat mata, lihat lagi kepikiran. Mikirin dia. Terus iblis pun menghembus-hembuskan dari luar. Indahnya, kamu kalau nggak deketin nanti disamber sama laki-laki lain. Cepetan deketin. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi niat. Jadi berupa apa? Keinginan. Iblis. Maka Allah menutup pintu ini. Allah mengatakan apa? Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Susah kan? Susah enggak? Banget. Gimana enggak susah? Antum duduk di depan perempuan? Gimana enggak susah kita jalan di mana-mana makhluk halus bergantayangan? Iya. Akhul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah ya akhi, berarti kita harus menghadapi musuh ini, musuh dari luar ini. Caranya bagaimana, Pak? Caranya kita harus gunakan kekuatan keinginan kita dan kekuatan kecerdasan kita. Bagaimana menghadapi musuh? Sama seperti antum misalnya ya, seorang panglima perang ketika mau melawan musuh, berarti harus punya taktik dong, ya tidak? Yang kedua, kita harus pelajari apa taktik lawan kita. Lawan punya taktik, kita harus melawan dengan taktik lagi. Iblis punya taktik, kita pun harus pelajari. Saya punya kelemahan di mana? Saya ini paling lemah. Kelemahan saya yang paling lemah adalah saya ini senang sepak bola. Hati-hati, pintu ini bisa jadi pintu iblis, Pak. Banyak pemuda-pemuda bahkan yang udah ngaji,
Itu sama yang sepak bola itu, ya Allah ya Rabbi, gandrungnya minta ampun, Pak. Ya, bangun jam 2 malam ngapain? Tahajud? Bukan. Itu Liverpool lawan AC Milan itu, ya Allah. Saudaraku sekalian, akhirnya jadi pintu setan juga itu lah. Makanya saudaraku, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah saudara-saudaraku sekalian, apabila kita ingin berubah, gunakanlah kekuatan-kekuatan tadi. Jangan Anda katakan, saya tidak mampu. Tidak, Anda mampu. Saya dan Anda sama-sama punya mata, punya hidung, punya mulut, bisa gerak dan yang lain. Anda dengan orang yang hafal Quran sama, dengan orang yang taat kepada Allah sama-sama manusia. Kalau dia mampu, kenapa Anda tidak katakan tidak mampu? Harus bisa. Tapi semuanya memang kekuatan hanya milik Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa kuat berubah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk berubah. Amin ya rabbal alamin. Siap berubah? Siap? Bismillah. Hari ini, detik ini, saya ingin berubah kepada yang lebih baik, insyaallah. Dan istiqomahlah saudaraku, dengan cara banyak-banyak duduk di majlis taklim. Ya, majlis taklim itu seperti charger buat HP. Lama-lama kalau kamu nggak pernah duduk di majlis taklim, akinya soak, baterainya mau mati. Nggak pernah ke majlis taklim, hilang sudah. Akhirnya gaulnya sama orang-orang yang gak pernah ngaji. Akibatnya apa? Sudah, Anda akan terbawa oleh arus, entah pergi kemana. Maka dari itu wasiat Rasulullah, wasiat Allah dan Rasulnya, bahkan para ulama selalu mewasiatkan menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu, karena itulah kekuatan kita, saudaraku. Kekuatan untuk bisa membuat hati kita selalu kembali lagi kepada Allah. Nah inilah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikan, terutama saya sebagai pembicara. Ya, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah buat diri saya, buat antum semua. Semoga ya Allah, Engkau berikan kepada kami semua kekuatan untuk berubah kepada yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya? Terserah. Bagaimana cara kita untuk meyakini bahwa kita benar-benar sudah taubat dan yakin bila taubat kita diterima Allah? Ada yang bertanya, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah benar-benar bertaubat? Dan kita tahu bahwa taubat kita benar-benar sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kalau Anda ingin tahu taubat Anda benar-benar, coba tanya, bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengingat maksiat yang dulu Anda lakukan? Kalau kamu ketika ingat maksiat dulu, malu rasanya, nyesel rasanya, kenapa saya udah lakukan itu? Anda berarti memang bertaubat. Tapi kalau kamu mengingat maksiat, di hati Anda berkata, kapan bisa lakukan gitu lagi ya? Anda belum bertaubat. Karena taubat itu, kata Imam Nawawi ya, syaratnya 3. Yang pertama apa? Menyesali. Tanda orang menyesal itu ketika dia ingat maksiatnya dulu, sakit hatinya. Aduh, ya Allah, ya sedih, ya sedih. Kenapa saya dulu berbuat maksiat? Itu tandanya, Pak. Tapi kalau orang yang dia tinggalkan tapi hatinya merasa tidak menyesal, bahkan
dia berharap suatu ketika bisa balik lagi. Atau setidaknya dia bangga kalau dahulu saya pernah jadi preman. Bangga kalau dahulu dia pernah jadi mabuk-mabukan. Dia belum menyesal. Dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu kata Imam Nawawi yang pertama apa? Menyesal. Tanda menyesal kalau kita ingat maksiat yang dulu kita lakukan, hati kita apa? Sedih. Ya. Enggak enak. Itu berarti Anda memang sudah bertaubat. Alhamdulillah. Masih ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Futur. Apa sih nggak jelas? Amar ma'ruf meningkat kepada senior atau pimpinan. Bagaimana amar ma'ruf kepada senior? Oh, Masya Allah. Gimana kalau kita futur yang pertama ya? Menghadapi futur. Tahu nggak futur? Futur tahu nggak? Ada yang nggak tahu? Futur itu artinya lemah dari amal. Tadinya semangat, terus apa? Lemah, males. Ketahuilah mas, futur ada dua macam. Futur yang bersifat parsial. Contoh, tadinya Ustadz, saya ini baca Quran semangat banget, 1 hari 2 juz. Sekarang boro-boro 1 lembar aja nggak bisa. Futur. Tapi sholat, alhamdulillah masih rajin sih. Tahajud masih rajin. Cuma futurnya baca Quran doang. Ini namanya futur parsial. Maka futur yang seperti ini lumrah dan pasti terjadi. Karena Rasulullah yang mengabarkan begitu. Kata Rasulullah, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa semangat dan setiap masa semangat ada masa turun. Tapi ingat, jangan sampai turun terus. Maka kata Rasulullah apa? Siapa yang masa turunnya pindah ke sunnah dapat hidayah. Tapi kalau masa turunnya pindahnya bukan kepada sunnah, binasalah dia. Ya, Ustadz kemarin saya rajin benar semangat baca Quran Ustadz. Sekarang sudah tidak rajin lagi baca Quran, rajinnya baca koran. Wah, ini binasa nih. Ini binasa Pak. Ya. Saya kemarin Masya Allah Ustadz, yang namanya zikir itu lisan tak pernah berhenti. Tapi sekarang saya udah futur. Alhamdulillah saya rajinnya baca buku. Berarti berpindah dari sunnah ke sunnah. Maka dari itulah saudaraku, kalau kita tertimpa futur parsial seperti ini, carilah amalan lain yang Anda semangat di situ. Supaya Anda berpindah dari sunnah ke sunnah. Ketika Anda futur dari baca Quran, Anda tidak futur dari membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ketika Anda futur dari baca kitab-kitab yang bermanfaat, Anda tidak futur dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berpindah dan terus berpindah. Nah, kalau seperti itu bagus. Kata Rasulullah, ia sudah dapat hidayah. Tapi kita berusaha untuk kembali menguatkan lagi Pak sesuatu yang telah lemah itu. Nah, ini futur yang bersifat parsial. Ada lagi futur yang bersifat keseluruhan. Semua amal malas. Mau sholat malas, baca Quran malas, baca zikir malas, ya, tahajud malas, mau ngapa-ngapain malas, senangnya maksiat. Wah, futur ini akibat maksiat Pak. Ini futur akibat apa?
maksiat. Maka kalau kita ternyata mau berbuat taat malas, tapi kalau mau berbuat maksiat semangat, itu akibat maksiat yang pernah kita lakukan. Karena kata para ulama, maksiat itu menelurkan maksiat lagi. Maksiat itu akan menjatuhkan kita kepada maksiat yang lain. Maka dari itulah, bagaimana kalau kita temukan seperti itu, Ustaz? Caranya banyak istighfar. Terus istighfar, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa saya, astagfirullah wa atubu ilaih. Banyak istighfar kepada Allah. Insya Allah kalau antum banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, kembali Allah berikan kekuatan sama antum. Wallah. Dan itu saya rasakan sendiri, Mas. Di saat saya baca Quran sudah kok lemah, ya Allah, akhirnya saya banyak istighfar pada Allah, minta ampun terus sama Allah. Tiba-tiba kekuatan ada dari hati saya untuk baca Quran. Allah berikan kekuatan dari istighfar itu, Pak. Wallah. Itu mujarab, Pak. Iya. Makanya istighfar itu kekuatannya dahsyat sekali untuk kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, gimana ingkarul mungkar kepada siapa? Kakak kelas, atasan. Tentu beda dengan mengingkari kepada sebaya atau adik kelas. Kakak kelas kalau dinasihatin sama adik kelas biasanya egonya naik, Pak. Egonya apa? Naik. Lalu bagaimana kita berpikir caranya gimana yang paling bagus untuk bisa memberikan nasihat kepada kakak kelas? Masih banyak 1000 cara di zaman sekarang. Bagaimana menyampaikan kepada dia nasihat tanpa dia tahu kalau yang memberikan nasihat Anda. Sebab kalau dia tahu kamu yang memberikan nasihat, marah. Masa adik kelas nasihatin kakak kelas, enak saja. Coba bagaimana sampaikan kepada dia dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu dari Anda. Banyak cara kan zaman sekarang? Bisa insyaAllah. Ya. Mungkin kita punya kakak kelas yang akrab sama kita, bilang kepada dia, tolong dong nasihati kakak kelas kamu, kita juga tuh yang, ya Masya Allah, tolong kasih hadiah atau yang lainnya, buku, ceramah, VCD dan yang lainnya. Jangan putus asa, insya Allah. Yang namanya hidayah terkadang datangnya setelah 100 kali usaha. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal. Setelah 100 baru dapat hidayah. Iya. Memang begitu ya. Masalahnya kesabaran untuk memberikan nasihat ini yang Masya Allah, luar biasa. Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang susah diajak ibadah, Ustaz? Suka nunda-nunda waktu sholat misalnya. Saya punya teman cerita ke saya tentang pengalaman pribadinya. Dia punya tetangga kalau adzan gak pernah ke masjid, Pak. Jarang sholat juga. Teman saya datang ke rumah ke tetangganya, bawa kain kapan, Pak? Bawa apa? Kain kapan? Bawa. Waalaikumsalam. Salam. Lain? Enggak. Apaan tuh? Kain kapan? Ngapain lu bawa kain kapan ke sini? Mau ngingetin kamu kalau kamu nanti suatu ketika akan dibalut sama kain kapan ini. Ya Allah, kamu doain saya cepat mati? Enggak. Cuma ngingetin, kamu udah siap-siap belum buat kematian kamu? Masjid dekat nggak pernah mau sholat. Masya Allah. Dia berpikir, sadar, besoknya pergi ke masjid. Alhamdulillah. Terkadang kita pendekatan kepada orang seperti ini butuh kecerdasan sedikit. Gimana cara mendekati dia? Fahami psikologi dia apa? Ya, makanya seorang yang ingin mengajak orang lain itu penting memahami psikologi orang yang hendak diajak. Apa yang paling dia sukai? Masuklah dari pintu itu. Ya.
Nah itu saudaraku. Yang dari Pokami, pertanyaan dari Silakan. Saya ini orang yang bandel, tapi saya mau berubah, tapi takut dibilang alim. Ada yang bertanya gini, saya ini bandel, pengen berubah tapi takut disebut alim. Nah, terus kalau takut maunya disebut jahil, disebut alim nggak mau, disebut jahil nggak mau, maunya disebut apa dong? Jangan. Saudaraku, kalau Anda ingin berubah, jangan Anda tengok kata orang. Orang jangan Anda dengarkan. Mereka itu manusia sama dengan Anda. Dia butuh karunia Allah sebagaimana Anda butuh pada karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia. Kenapa Anda harus takut dengan cacian dan ledekan mereka? Allah soalim. Kalau kamu dikatakan begitu, bilang, mendingan saya disebut soalim daripada sok jahil. Ya akhi, saudaraku, dahulu para nabi ketika berdakwah disebut apa? Dukun, ya kan? Penyair. Rasulullah disebut dukun, Rasulullah disebut penyair, Rasulullah disebut apa lagi? Gelo, majnun. Ya. Bayangkan, ternyata para nabi saja dicemooh seperti itu, apalagi Anda. Berarti memang orang yang ingin berubah harus siap menghadapi apa? Ujian. Ujian itu terkadang dari teman-teman kita yang merongrong kita, setan, jin dan manusia. Maka dari itulah saudaraku, berubahlah, bismillah, tawakal, minta kepada Allah. Lihatlah oleh Anda contoh orang-orang yang berubah dan mereka kuat. Ya. Kenal enggak bintang-bintang film yang sudah berubah dan hijrah? Hijrah itu ya Allah, berat mereka itu, Pak. Berat. Harus meninggalkan dunia bintang film mereka. Yang namanya bintang film udah biasa terkenal, Pak. Saya kemarin ke mana? Ke Muara Bungo, Jambi. Ditemenin sama salah satu bintang film yang udah hijrah. Itu selama di pesawat, di ini banyak yang minta selfie. Masya Allah. Untung bukan aneh yang artis itu. Iya. Sampai ibu-ibu di pasar-pasar pengen pada selfie sama dia karena Masya Allah gitu kan. Aneh bilang, ya Allah, kasihan nih orang, kemana-mana dikenal orang. Siap nggak dia untuk hidup meninggalkan dunia sinetronnya? Tapi subhanallah dia kuat, Pak. Dicemooh sama teman-temannya, disebut so alim, so suci dan yang lainnya. Tapi subhanallah, Allah berikan dia terus kekuatan. Mudah-mudahan terus Allah berikan kepada dia kekuatan juga. Kalau dia bisa, kenapa kamu tidak bisa? Enggak usah khawatir disebut so alim. Enggak usah khawatir. Iya. Karena sesungguhnya kalau kamu disebut so alim, karena kamu hijrah, karena kamu berusaha berubah, itu tandanya Allah cinta kamu. Kok bisa? Ya. Karena Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah kalau mencintai seseorang, Allah pasti menguji dia. Allah kalau mencintai seseorang, Allah biasanya akan menguji dia. Ujian banyak, dari teman-teman, dari keluarga, dari kerjaan dan yang lainnya. Tapi ketika Anda kuat, insyaallah, ya. Yang jelas minta tolong kepada Allah, berteman dengan teman yang saleh, sering duduk di majlis taklim, itulah kekuatan buat kamu insyaallah. Mau apa sih ini? Bertanya perbedaan antara keinginan dan hidayah itu apa ya Ustadz ya? Hidayah itu ada dua macam. Hidayah ilmu dan hidayah taufik. Hidayah apa?
ilmu. Yang kedua apa? Hidayah taufik. Apa itu hidayah ilmu? Hidayah ilmu itu kamu diberikan kemauan untuk duduk di majelis taklim, mempelajari ilmu, ini halal, ini haram. Oh, tahu deh, alhamdulillah. Yang kedua hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Yaitu kamu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu. Jadi hakikat hidayah taufik itu apa? Kekuatan keinginan untuk berbuat ketaatan. Ketika kamu diberikan kekuatan keinginan untuk berbuat ketaatan, itu berarti kamu diberikan hidayah oleh Allah. Tapi hidayah apa? Taufik. Taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridhai. Ya. Jadi keinginan itu adalah, ya, kalau kamu punya keinginan yang kuat kepada kebaikan dan keinginan kamu selalu kepada kebaikan, itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memegang hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika saya ingin berubah dengan mulai pergi ke masjid, tapi orang-orang pergi ke masjid selalu mengasingkan saya. Karena dulu saya tidak pernah berinteraksi sama mereka karena kesibukan tertentu. Jadinya saya suka malas jika ketemu mereka. Tapi kira-kira solusinya bagaimana jika saya ingin pergi ke masjid berhadapan dengan mereka? Nah, ini yang bertanya ini saya pikir bisa berubah. Kenapa? Karena dia menyadari dirinya. Kalau sudah bisa menyadari diri itu modal, Pak. Dia berkata, saya pengen ke masjid, tapi di masjid saya diasingkan. Karena dia sadari, karena saya kurang berinteraksi dengan mereka. Dia sadar kekurangannya. Kalau kita sudah bisa menyadari kekurangan, Masya Allah, berarti langkah selanjutnya memperbaiki kekurangan itu. Memperbaiki apa? Kekurangan itu, Pak. Iya. Saya dahulu kurang berinteraksi dengan mereka, sehingga saya pergi ke masjid, mereka mengasingkan mereka. Maka jangan Anda biarkan kekurangan Anda itu terus pada diri Anda. Maka Andalah yang harus memulai berinteraksi dengan mereka. Karena Anda pula yang memulai untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Berarti Anda yang harus berani. Ketemu di jalan, assalamualaikum, senyum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Sehat? InsyaAllah. Kalau antum yang memulai salam, wajah berseri-seri, dia pun senang sama antum. Masalahnya antum selama ini cuek, wajahnya cemberut. Gimana sama antum juga akan bisa berinteraksi, Mas? Jangan pikiran kamu harus mereka yang mulai, salah. Tapi pikiran kita harus saya yang mulai. Karena dulu saya memang tidak berinteraksi dengan mereka. Sekarang saya berubah. Beranikan diri. Assalamualaikum akhi. Di masjid tegur mereka, assalamualaikum akhi. Setelah disalamin, enggak mau ngucapin salam juga, cuek juga. Ya sudahlah. Yang penting saya berubah karena Allah, bukan karena mereka. Disinilah keikhlasan sangat dibutuhkan. Iya, sabar. Insya Allah suatu ketika Anda sabar, Anda diberikan kepada orang yang akan mencintai Anda ikhlas karena Allah. Sahih. Iya. Lihat, mungkin dia cuek sama Anda karena dia ingin melihat bagaimana sih kesungguhan Anda ke masjid. Kalau kamu semakin rajin ke masjid, lama-lama dia akan tersenyum kepada Anda. Masya Allah. Rupanya dia bersungguh-sungguh ingin berubah. Akhirnya lama-lama dia tersenyum kepada Anda. Insya Allah. Ustaz, kenapa sih ikhwan yang baru hijrah atau sudah mulai kenal sunnah memiliki kesan yang sombong di masyarakat, di mata masyarakat yang awam atau belum mengenal sunnah? Sombong itu apa sih, Pak? Ini harus kita pahami dulu ya, Mas. Kata Rasulullah, sombong itu
Menolak kebenaran, terus menganggap remeh manusia. Ada ikhwan baru ngaji sunnah, Masya Allah, ngelihat orang yang belum ngaji, ngelihat orang yang baru ngaji, Allah, junior saya senior. Bener nih, sombong nih, bener Pak. Dan biasanya Pak, orang sombong itu karena cetek ilmu. Lihat aja yang baru belajar silat, biasanya petantang petenteng Pak. Tapi kalau udah ban hitamnya nggak petantang petenteng, biasa aja. Yang petantang petenteng tuh biasanya ban putih, ban serep. Yang baru-baru belajar. Sama ini juga, kalau baru-baru ngaji biasa petantang petenteng dulu. Wih, sunnah nih, udah hijrah nih, gitu kan? Iya. Kenapa? Karena kekurangan ilmu, masih dangkal ilmunya. Iya. Tapi kalau kamu lihat mereka yang udah lama ngaji, insya Allah enggak. Iya. Tapi kalau ada orang yang udah lama ngaji kok sombong juga, penyakit itu Pak. Penyakit dari iblis. Iya. Maka dari itu saudaraku, kalau kamu melihat ada orang yang udah ngaji sunnah kok kesannya sombong sama masyarakat awam, artinya dia tidak mau gaul, tidak mau bercampur baur dan yang lainnya. Jangan itu jadikan panutanmu. Dan jangan salahkan sunnah yang ada pada dia, karena sunnah tidak mengajarkan demikian. Itu kesalahan individunya, itu kesalahan dia. Panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang musibah Pak. Ada ikhwan dapat hidayah gara-gara dapat ketemu ikhwan yang tawadu dan akhlaknya bagus. Alhamdulillah banget Pak. Yang musibahnya ada orang baru ngaji ketemunya sama ikhwan yang akhlaknya bengal. Waduh, musibah. Hampir futur wallah. Hampir futur. Sampai ada seorang teman ya cerita ke saya, Ustadz, saya dulu baru pertama-tama ngaji sama antum hampir futur Ustadz. Kenapa Pak? Bayangin saya setiap datang dipelototin sama dia, kayak saya hantu saja. Gara-gara saya nggak berjenggot, gara-gara saya nggak di atas mata kaki, dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau bukan saya ingat, ya sama Allah saya sepukul itu orang, kata dia. Nah ini memang ada tipe-tipe seperti ini. Maka dari itu kamu jangan jadikan ini sebagai patokan kamu. Ini individu. Iya, masih banyak insya Allah mereka-mereka yang tawadu, yang akhlaknya bagus, yang mereka berbaur dengan masyarakat, yang mereka tidak eksklusif insya Allah. Kalaupun ada yang eksklusif, mungkin dia eksklusif karena tidak ingin berbuat maksiat. Kenapa? Kemampuan manusia dalam bergaul itu berbeda-beda. Ada yang masya Allah pandai dia bergaul, pandai dia memberikan warna di masyarakat. Ada lagi orang yang kurang bisa bergaul. Kalaupun bergaul, dia akan terwarnai oleh masyarakat yang buruk, sehingga akhirnya dia memilih untuk tidak bergaul. Seperti ini pun tidak disalahkan Mas. Masing-masing orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting bagi kita adalah saya ingin berubah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Keikhlasan sangat penting Mas, ya, dalam perubahan dalam hidup kita. Ketika saya belum memiliki iman ya, yang mendukung saya untuk berbuat kebaikan, maka apa yang harus saya lakukan Ustadz? Tetap berbuat kebaikan. Oh teman, ketika saya belum memiliki teman yang mendukung saya untuk berbuat kebaikan, maka apa yang harus saya lakukan? Tetap berbuat kebaikan atau terus mencari teman? Dua pilihan yang sebetulnya bisa digabung. Iya, dua pilihan yang bisa digabung sebetulnya. Tetaplah Anda berbuat kebaikan.
Sebetulnya teman tuh banyak, Pak. Banyak. Asal kamu mau datang ke majelis taklim, banyak teman-temanmu itu. Iya kan? Cuma mungkin sifatmu itu terlalu pasif. Kurang bisa bergaul dengan orang. Ketika duduk di majelis taklim, udah minder duluan. Bejenggot. Saya bisa apa ya? Aduh. Akhirnya apa? Gara-gara dihantui pikiran, setan masuk dari situ. Ya. Akhirnya perlahan-lahan mundur. Salah. Teruslah berbuat kebaikan dan cari teman, insya Allah Anda akan dapatkan. Ya. Terus datangi majlis-majlis taklim. Karena memang untuk mencari teman yang sesuai dengan sifat kita lama, butuh waktu. Tidak setiap teman cocok dengan kita, benar. Karena Rasulullah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu bagaikan pasukan yang berpeleton-peleton. Kalau dia cocok, masuk. Kalau enggak cocok, berpisah. Memang begitu, Pak. Maka coba antum lihat, ketika antum duduk di majlis taklim, kenalanlah sama orang. Ia perkenalkan, akhi, antum dari mana? Oh, dari sana, Masya Allah. Iya. Setiap ketemu di majlis taklim, catat nomor HP-nya. Iya. Kita lihat, Masya Allah. Kan berkenalan itu termasuk sunnah, tidak, Pak? Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah agar kalian saling berkenalan. Agar apa? Saling kenalan. Ada orang, Pak, dia senang punya teman banyak. Ada orang dia maunya berteman cukup dengan 1 dan 2 orang saja. Ya, memang sifat manusia dan karakter mereka beda. Kita tidak paksakan mereka. Iya. Bagaimana caranya kita mencintai Allah, Ustaz? Ada pepatah orang Indonesia yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda ingin sayang, kenalilah. Kalau cuma ketemu di jalan, siapa namanya? Selesai, belum. Sayang belum muncul. Tapi ketika semakin kenal, Masya Allah, ternyata sifatnya bagus, ternyata orangnya nyenengin, ternyata baik hati, ternyata suka bantu, ternyata saya seneng sama dia. Ketika mulai kenal, di situ rasa cinta bersemi. Demikian pula Allah. Kenali Allah. Siapa dia? Bagaimana namanya, sifatnya, perbuatannya, kenikmatannya. Ingat selalu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Semakin kita mengenal Allah, semakin insya Allah kita akan mencintai Allah. Tapi semakin kita kurang kenal Allah, semakin kurang kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, apakah kesalahan kita yang lampau bisa menjadi penghalang? Saya katakan, Pak, kesalahan itu sudah berkarat apa belum? Lihat kaca, cermin. Kalau ada cermin yang kena kotoran, kalau kotorannya itu baru, Anda hapus, langsung hilang nggak? Tapi kalau kotorannya udah bertahun-tahun, hilang? Belum. Harus diapain? Lama, Pak, dikerikin dulu. Demikian pula, ketika kesalahan itu sudah jadi kebiasaan, sulit sekali untuk meninggalkan kesalahan itu, Pak. Betul. Berarti kita butuh kesabaran untuk menghilangkan dari hati kita itu. Dengan cara apa? Sabar terus datang ke majelis ilmu. Sabar dengan terus banyak taubat kepada Allah. Sabar terus dengan banyak beramal soleh. Insya Allah, kalau kamu sabar, bisa.
Karena masalahnya karat yang sudah bertahun-tahun ini yang paling sulit sekali untuk apa? Ya, dihilangkan itu yang akal Islam. Saudara-saudaraku sekalian. Waalaikumsalam. Silakan. Ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita maafkan dia, apakah dia terlepas dari dosanya? Kalau ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita maafkan dia, apakah dia lepas dari kesalahan kita? Oke. Dia taubat nggak? Baik, Anda memaafkan, tapi dia taubat nggak sama Allah? Nah, dia berbuat zalim kepada Anda dan pernah menzalimi Anda. Anda berkata, udah saya maafkan. Tapi masalahnya, dia tidak taubat sama Allah. Dia tidak bertaubat kepada Allah. Tetap Allah akan balas kezalimannya. Tapi masalah hubungannya dengan Anda, mungkin Allah maafkan. Tapi antara dia dengan Allah, masalahnya dia belum bertaubat kepada Allah. Makanya kezaliman kepada manusia itu taubatnya harus dua, kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizaliminya sudah memaafkan tapi kita tidak taubat kepada Allah, tetap Allah akan kejar pada hari kiamat. Paham Pak? Alhamdulillah. Bagaimana cara kita menentukan prioritas? Misal jika besok hari ada tugas kuliah sehingga harus dikerjakan malam ini juga. Tapi malam ini juga ada kajian. Mana yang harus saya pilih Ustaz? Pertama, Anda harus memilih mana yang sifatnya fardu ain dan mana sifatnya fardu kifayah. Anda harus tahu. Anda kuliah, ada tugas dari besok harus dikumpulkan. Wajib dan menjadi kewajiban Anda sebagai seorang penuntut ilmu. Kalau enggak, Anda akan diberikan sanksi misalnya. Tapi ini kajian juga bagus lagi. Gimana ya Ustaz? Mana yang harus saya lakukan? Coba Anda masih pikirkan. Baik, kajian sampai jam berapa? Cuma sampai jam 8:30 misalnya. Oke, 8:30 sampai jam 12 masih bisa dikerjakan? Bisa. Sebetulnya kalau kita pikir-pikirkan bisa Pak. Cuma masalahnya kita yang nggak bisa ngatur waktu. Kajian paling lama 1,5 jam, 2 jam selesai. Sementara malam masih panjang. Sorenya kemana aja? Nah, kalau kita tidak bisa mengatur waktu, kita akan berkata, gimana ini? Tapi kalau kita sudah terbiasa mengatur waktu, kita insya Allah bisa Pak. Bisa karena biasa. Karena nggak biasa, nggak bisa. Tapi Ustadz, ini benar Ustadz, saya nggak bisa. Kalau saya ngaji, saya nggak bisa melaksanakan tugas keesokan harinya. Kalau nggak saya kerjakan, saya nggak bisa ngaji Ustadz. Oke, punya teman nggak yang ikut ngaji? Punya, titipin. Tolong teman, ini rekamkan ya. Saya tidak ingin ketinggalan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di zaman Rasulullah. Kata Umar bin Khattab apa? Kuntu ana wa jarun li natanawa fil ilm. Aku dahulu sama tetanggaku saling bergantian untuk datang ke Rasulullah menuntut ilmu. Hari ini aku pergi ke Rasulullah. Sorenya aku pulang memberitahu apa yang aku dapatkan dari Rasulullah. Besok dia pergi ke Rasulullah. Sorenya dia pulang memberitahu apa yang ia dapatkan ilmu dari Rasulullah. Anda punya teman? Gunakan teman Anda. Akhi, temanku,
saya ada, Masya Allah, tugas ini gak bisa saya tinggalin. Tolong ya dicatat apa yang disampaikan sama Ustadz tadi, dan tolong direkam juga. Di zaman sekarang mah Pak, tidak ada udzur untuk berkata tidak bisa. Alhamdulillah, gampang, teknologi canggih sekarang tuh. Iya enggak? Iya, alhamdulillah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa teh? Jadi dia mau mencari teman yang baik, Ustaz. Tapi kadang-kadang banyak orang yang melupakan saudara kandungnya sendiri. Bagaimana dengan saudara kandungnya sendiri? Pengen dapat teman. Betul. Saudara kandung, hubungannya dengan teman apa? Hubungan dengan saudara kandung kurang baik. Saudara kandungnya kurang baik. Itu aja. Oke. Satu dulu. Dengarkan, ada sebuah hadis yang sahih dari Imam Abu Daud dan yang lainnya, Imam Ahmad juga. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna li qariban asiluhu wa qata'ani." Hai Rasulullah, saya punya karib kerabat, saudara kandung. Saya menyambung silaturahim kepada dia, tapi dia memutuskannya. Saya berbuat baik kepada dia, tapi dia malah berbuat buruk sama saya. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? In kunta kama qulta, faka'annaka tusifuhumul mal. Kalau kamu benar yang kamu ucapkan, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus berbuat itu kepada saudaramu. Jadi walaupun saudara kandungmu itu berbuat tidak baik sama kamu, sabarkan dirimu untuk terus berbuat baik kepada dia. Jangan balas air tuba dengan air tuba, tapi balaslah air tuba dengan air susu. Ya enggak? Ya. Dengan kebaikan. Memang berat ya Pak, tapi pahalanya insya Allah apa? Besar. Berikan kebaikan kepada dia. Dia tidak baik sama kamu, kamu berusaha tetap berbuat baik kepada dia. Iya. Paham? Baik. Kita sampai jam 9 aja ya Pak ya. Bagaimana hukumnya menunda sholat karena sedang praktikum atau kuliah? Tahu nggak? Kalau kamu sedang praktikum, karena ada kesusahan dan kesulitan praktikum ini, boleh kamu menjamak 2 sholat. Misalnya praktikumnya sampai asar, dari jam 10 sampai asar, baru selesai asar, gak masalah. Kamu undurkan waktu zuhurnya di waktu asar, jamak takhir, gak masalah. Islam itu mudah. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah. Dan menjamak 2 sholat bukan hanya berlaku untuk musafir, tapi juga orang yang mukim boleh menjamak. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dan asar di kota Madinah dengan tanpa rasa takut dan tanpa hujan.
Ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas apa? Li'alla yuharrij ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Kata para ulama apa? Ini menunjukkan bahwa boleh menjamak dua sholat di saat ada kesulitan. Maka kalau sedang praktikum, karena memang sedang sibuk, nggak apa-apa jamak. Ya. Tapi kalau lagi kuliah, jam 12 udah adzan di masjid kuliah. Tapi ini pelajaran sampai jam 1 baru selesai. Boleh nggak saya undur sampai jam 1, nanti setelah jam 1 sholat berjamaah sama teman-teman? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, Pak. Dan itu yang difatwakan oleh para ulama. Hatta saya waktu kuliah di Madinah begitu juga. Ya, kami keluar jam 1, jam 12 sudah adzan di masjid kuliah. Tapi di kelas terus belajar. Baru jam 1 selesai, masing-masing di kuliahan sholat berjamaah. Ya, hal seperti itu tidak mengapa ya akhwat Islam. Kenapa? Karena sholat berjamaah di awal waktu itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dan sholat berjamaah itu syaratnya tidak harus di masjid. Kalau memang ternyata ada yang lebih penting dari itu berupa menuntut ilmu, nggak apa-apa. Diundur sedikit jam 1, baru kemudian sholat berjamaah, nggak masalah. Kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar, ya enak ya. Kalau punya kaidahnya, punya ilmunya enak. Agama ini mudah jadinya Pak. Tapi kalau nggak punya ilmunya, pas adzan, Pak izin, mana? Ke masjid, sholat. Iya. Ini lagi kuliah nih jam. Panggilan Allah lebih baik. Wah, ini orang ekstrim amat. Kenapa nggak punya ilmunya, Mas? Kurang ilmunya. Tapi kalau orang punya ilmunya, oh masya Allah. Begini kaidah-kaidah Islam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Kalau kamu teriak, bangun nggak? Kalau kamu bangunkan satu-satu, akibatnya kamu terlambat sholat subuh. Mendingan kamu teriak daripada kamu satu-satu terlambat. Iya tidak? Iya. Iya. Karena masalahnya Rasulullah pun pernah melakukan itu. Suatu malam Rasulullah SAW keluar. Beliau bersuara dengan keras kepada para sahabat supaya mereka membangunkan sholat untuk sholat malam lagi. Iya. Hadisnya saya diriwayatkan Imam Al-Hakim seingat saya, dan saya kalau Syekh Al-Albani rahimahullah. Gak masalah kalau antum sholat, bangun, sholat, gak masalah. Lewat kamar, sholat, assalamualaikum, sholat. Iya, lewat kamar, assalamualaikum, sholat, langsung beri ke masjid. Daripada kamu satu-satu, sholat. Tahu udah komat sono. Sampai masjid, lah udah selesai. Akhirnya kamu kehilangan keutamaan yang lebih besar. Apa? Kalau orang Nasrani dibangunin, maksudnya gitu? Mengganggu. Ada peraturannya nggak boleh? Nggak ada. Alhamdulillah.
Kalau nggak ada peraturannya, alhamdulillah. Udah teriak aja lah, bismillah. Oke, udah jam 9, kemalaman mas. Masih segini ya Robi. Kalau dijawab semua sampai jam 12 malam kali. Baik. Kata Ibnu Abbas, orang yang menjawab setiap pertanyaan itu orang gila. Saya bukan orang gila. Ya, tidak setiap pertanyaan harus dijawab mas. Ya. Karena juga ini sudah malam, kita juga harus istirahat. Ya. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan ketemu lagi biidznillah. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.